Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Renaning Tias. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Dr. Teknik Elektro dengan NIM 571746. Saat ini saya akan melakukan review epistemologis dari ajuan proposal disertasi saya mengenai ekstraksi pengetahuan penyintas bencana untuk pembelajaran kebencanaan lintas generasi. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat Keilmuan yang diampu oleh Bapak Insinyur Nur Ahmad Setiawan, ST, MT, PhD, PM. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan 5 pokok bahasan dari review epistemologis yang saya sudah lakukan. Yang mana pada review epistemologis yang pertama ini terkait dengan posisi ilmiah penelitian dari disertasi yang akan saya kerjakan. Jadi berdasarkan dari review epistemologis yang saya lakukan dari penelitian dengan judul ekstraksi pengetahuan penyintas bencana untuk pembelajaran kebencanaan lintas generasi ini masuk dalam ranah sains terapan atau applied science. Mengapa? Dikarenakan penelitian ini tidak bertujuan untuk membangun teori dasar baru dalam kecerdasan buatan, namun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan dari model large language model dan knowledge graph untuk mengekstraksi, merepresentasikan, dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman penyintas bencana agar bisa nantinya menjadi pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Jadi di sini klaim ilmiah utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa pengalaman penyintas bencana ini dapat diekstraksi dan dimodelkan secara sistematis sebagai pengetahuan terstruktur melalui integrasi dari large language models dan knowledge graph. Terkait dengan posisi ilmiah penelitian artinya ini masuk di dalam ranah sains terapan. Yang kedua, ini terkait dengan inferensi utama yang digunakan pada penelitian ini. Jadi, pola inferensi dominan dalam penelitian ini adalah abduksi. Namun, inferensi pendukung seperti induktif dan deduktif juga digunakan pada penelitian ini. Nah, pada pola inferensi dominan untuk abduksi, ini dipilih karena penelitian ini dimulai dari fenomena atau permasalahan nyata yang ada di lapangan, yaitu hilangnya atau terfragmentasinya pengetahuan dari penyintas bencana. Sehingga pada penelitian ini berusaha untuk merumuskan dari penjelasan paling masuk akal untuk mengintegrasikan dari large language models dan knowledge graph agar pengetahuan dari penyintas bencana ini bisa untuk dijelaskan atau lebih untuk distrukturkan. Nah, di sini inferensi pendukung dengan induktif dan deduktif juga dilakukan. Induktif untuk pola dari data narasi itu sendiri dan deduktif untuk penerapan dari NLP dan knowledge graph karena ini sudah baku teknik yang akan diterapkan. Nah, satu asumsi kunci yang menopang dari inferensi dalam penelitian ini adalah bahwa pengalaman penyintas ini mengandung pengetahuan yang bermakna, dapat direpresentasikan secara sistematik dan secara sistematis ini dapat dilakukan dengan pendekatan komputasional yang mana pada penelitian ini berusaha untuk menerapkan dari large language models dan knowledge graph agar pengetahuan dari penyintas bencana itu bisa untuk dimodelkan. Yang ketiga adalah terkait dengan model penjelasan ilmiah dari penelitian yang akan dikerjakan. Jadi model penjelasan pada penelitian ini adalah mekanistik yang mana penelitian ini menguraikan proses ekstraksi, transformasi, dan representasi dari pengalaman penyintas yang dilakukan melalui LLM dan knowledge graph.
Nah, orientasi penelitian ini adalah penjelasan, yaitu explanatory, menjelaskan hubungan dari input sampai ke outputnya seperti apa. Jadi di sini hubungan antar komponen mulai dari narasi penyintas sebagai input, lalu proses yang dilakukan dengan mengimplementasikan large language model, hingga bagaimana nantinya representasi pengetahuan yang muncul dari knowledge graph itu sendiri. Fenomena yang menjadi objek penjelasan dalam penelitian ini adalah terfragmentasinya dan hilangnya pengetahuan berbasis pengalaman penyintas bencana. Padahal kita tahu bahwa pengalaman penyintas bencana ini memiliki nilai aspek yang sangat bagus bagi kesiapsiagaan dan pembelajaran kebencanaan lintas generasi ke depannya. Lalu yang keempat ini terkait dengan batasan penelitian. Jadi pada penelitian ini ada dua batasan penelitian. Yang pertama yaitu sumber dan sifat data. Nah, yang kita tahu bahwa data yang diperoleh dari narasi pengalaman penyintas bencana ini bersifat subjektif, kontekstual, dan dipengaruhi oleh memori, bahasa, serta situasi sosial penyintas. Sehingga ini tidak bisa merepresentasikan kebenaran secara faktual tunggal atau yang absolut seperti itu. Nah, yang kedua ini terkait dengan cakupan metodologis. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan validasi kerangka ekstraksi serta representasi pengetahuan menggunakan LLM dan knowledge graph, bukan pada evaluasi dampak kebijakan kebencanaan secara langsung di lapangan. Sehingga fokus pada penelitian ini adalah pengembangan dari kerangka untuk ekstraksi pengalaman penyintas bencana. Nah, ada klaim yang tidak bisa dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian ini tidak dapat mengklaim bahwa pengetahuan yang diekstraksi dari pengalaman penyintas sepenuhnya objektif, bebas bias, atau lebih unggul dibandingkan dengan data ilmiah yang lain. Sehingga penelitian ini juga tidak mengklaim bahwa metode LLM dan knowledge graph yang dikembangkan ini merupakan solusi final atau universal untuk bagaimana pengelolaan dari kebencanaan. Karena banyak sekali aspek-aspek yang mendukung dari penelitian seperti ini, seperti budaya, bahasa, jenis bencana yang sangat beragam. Itu merupakan dari batasan penelitian dan juga yang tidak bisa diklaim dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya terkait dengan perubahan setelah dilakukan review epistemologis. Jadi, ketika perumusan awal, penelitian ini berpotensi dipahami sebagai upaya untuk menghasilkan sistem yang memprediksi dan meningkatkan dari kesiapsiagaan bencana secara langsung melalui LLM dan knowledge graph. Namun setelah dilakukan review epistemologis, jadi fokus pada penelitian ini dipertegas sebagai pengembangan dan validasi dari kerangka ilmiah untuk menjelaskan bagaimana pengalaman penyintas ini dapat diekstraksi, dimodelkan, dan bisa ditransfer atau diwariskan sebagai pengetahuan lintas generasi. Sehingga terjadi perubahan pandangan yang awalnya perumusan ini diharapkan dapat memprediksi dan meningkatkan kesiapsiagaan ini terlalu luas cakupan dari apa yang akan dikerjakan menjadi lebih sempit dan lebih tegas lagi terkait dengan pengembangan dan validasi dari kerangka ilmiah untuk mengekstraksi dari pengalaman penyintas bencana agar dapat diekstraksi untuk pembelajaran kebencanaan lintas generasi. Jadi perubahan yang dilakukan ini mempertegas bahwa ada kontribusi yang selaras dengan jenis dari penelitian yang akan dikerjakan dan juga model penjelasan mekanistik yang dipilih pada penelitian ini. Demikian dari penjelasan saya terkait dengan penelitian yang akan dikerjakan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.